Buongiorno tutti, kembali lagi bersama saya Miss Jacqueline Dan saya Serama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Oke, di video hari ini kita akan ngebahas dan analisis outfit-outfit serta fashion choices di kumpulan music video salah satu most celebrated artist today, Harry Styles. Harry Styles, dan di video kali ini music video yang kita review fashionnya ada apa aja, Miss? Di music video Adore You, Falling, Watermelon Sugar, dan Golden. Watermelon Sugar dan Golden. Yes, jadi ada 4 music video dan semuanya dirilis. Kita akan bahas secara berurutan ya, sesuai dengan tanggal rilisnya. Oke, I'm excited. Let's get into the analysis. Sebelum kita masuk ke analisis, aku mau tanya ke Miss Jacqueline. Miss Jacqueline pertama kali encounter sama Harry Styles itu Miss tahu dari mana? Di One Direction. Jadi pertama kali pas 5 keluar itu, pas lihat itu wah 5-5-nya keluar, kan macam-macam tuh ada yang suka si ini, terus kayak Harry Styles yang paling Oh, Miss langsung biasnya Harry Styles gitu. Imut gitu. Iya, sama sih aku dari One Direction itu bikinan X Factor kan ya kalau nggak salah ya. Iya, aku pertama kali stumble upon Harry Styles itu karena dia membernya One Direction. Suaranya enak-enak tapi terus aku nggak ngikutin sih kompetisi mereka. Ya aku juga ngikutin, cuman pas lihat ininya kan Harry Styles lebih imut. Baru dia kayak significantly masuk ke dalam mind mapku si Harry Styles itu yang pas dia udah merubah mulai eksperimen secara style sama estetika dia gitu. Apalagi kan dia kan salah satu poster child atau brand ambassador Gucci kan. Dan pada saat masa-masa eksperimental, perubahan estetik itu emang hampir berbarengan dengan yang pas Gucci itu juga lagi mencoba evolusi atau revolusikan gitu rumah mode Gucci tersebut gitu. Jadi mau diubah estetiknya gitu loh si Alessandro Michele ini. Gitu. Makanya kayaknya match made in heaven aja lah gitu mereka berdua, si Alessandro sama Harry. Music video pertama yang akan kita bahas yang mana, Miss? Adore You. Adore You ini dirilis music videonya tanggal 6 Desember 2019 dan second single dari albumnya Harry yang Fine Line. Oke. Dan di music video Adore You ini, music videonya itu ada versi panjangnya ya sekitar 7 menitan. Di mana di music video itu dibuka dengan narasi dari penyanyi Amerika Latin, Rosalia. Itu salah satu penyanyi yang juga upcoming juga tuh. Dan di music video ini punya narasinya itu, jadi diceritain bahwa si Harry ini basically dia itu anak yang peculiar atau aneh sendiri di suatu pulau yang namanya Pulau Eroda. Pulau Eroda dari kebalikan Adore. Eroda. Iya ya. Dan di situ di musik video disebutin pulaunya itu bentuknya kayak set gitu ya. Ngomong apa sih? Apa sih? Murung ya? Murung. Iya, kayak frown. Jadi bentuknya tuh kayak frown, dan di situ pokoknya pulaunya itu penuh orang-orang yang masih percaya superstition, masih percaya kayak kepercayaan misalkan kalau kita tuh nggak boleh buka payung dalam rumah, yang kayak gitu-gitu loh, Miss. Tipenya jadi masih banyak kepercayaan gitu. Dan di pulau itu tuh most of the time ditutupin awan. Makanya pulau itu orang-orangnya punya muka yang disebut resting fish face. Jadi kayak nggak ada yang senyum. Everyone was always frowning, which they refer to as resting fish face. Dan Harry lahir, dia disebut sebagai peculiar boy atau anak yang aneh karena dia lahir itu smiling dan senyumnya itu bersinar ya. Bersinar, bener-bener kayak senyum Pepsodent gitu loh di situ. Dan akhirnya
sebenarnya semuanya bukan yang ngebully dia, tapi kayak mereka nggak tahu aja gitu. Ini pertama kalinya ada anak aneh kayak gini yang lahir kan, makanya mereka nggak tahu harus apa sama anak ini. Dia akhirnya terisolasi gitu, kayak nggak punya temen, nggak punya kehidupan sosial gitu, dan dia menemuin sebuah ikan. Seekor. Gue juga mikir sebuah. Iya, dia nemuin seekor ikan. Nah, di sini baru lagu dan ceritanya tuh lanjut mulai. Kalau misalnya kalian mau baca dan nonton teorinya, kalian bisa tonton sendiri ya. Oke. Oh, by the way, desanya ini, pulaunya ini pulau nelayan. Gitu. Makanya karena pulau nelayan, nih kita bisa masuk ke look pertama yang kita omongin, which is the custom denim suit dari Gucci. Yang dia pakai dengan printed kemeja print sama ada scarf-nya juga. Gitu. What do you think with di look yang ini? Jeans. Dia jeans nggak sih? Yes, bilangnya denim sih. Oke. Yang bisa aku lihat denim suit. Gitu. Aku sih suka ya. Suka looknya. Terus ini dia kayak jumpsuit kan ya? Iya. Jumpsuit dan dikasih belt dengan gold buttons. Di buttonsnya ada huruf G-nya juga, because Gucci. Terus tadi kenapa aku mention, aku sebutin desa nelayan di segue-nya ke look yang ini, karena look yang ini punya kesan look nautical, kayak look sailor, pelaut. Kerahnya gitu loh, Mas. Ya? Kerah dan ini scarf-nya sih. Itu jadi ada elemen-elemen baju sailor yang ya udah di make it fashionable gitu loh. Di baju yang ini. Dan juga baju ini ngingetin aku akan di era 40-an itu kelas pekerja, Miss. Kaum pekerja kayak mereka itu pakai workwear-nya, baju pekerjanya itu bentuknya kayak gini. Either jumpsuit atau overall yang dia pakai, jadi kayak buruh gitu loh, yang kerja di pabrik, jadi mungkin nelayan juga, pokoknya kerjaan yang agak kasar gitu. Dan kerahnya itu benar-benar mirip kerah jumpsuitnya sama kerah workwear tahun 40-an itu, kayak apa ya, ini kerah lapels gitu atau kayak kerah, bukan shawl collar kan ya, itu ya, itu lapel kayak white lapel collar gitu. Dan bajunya itu juga yang tahun 40-an pastinya harus terbuat dari bahan yang durable, tahan banting, tahan lama, karena kan dipakainya kan untuk kerjaan kasar kan. One of the fabric is denim. Iya, emang. Gitu. Makanya pas aku lihat baju ini kayak, oh mungkin ini paying homage to the sailor as a kerjaan yang apa ya, demanding gitu loh, yang keras gitu, apalagi secara fisik gitu. Makanya bajunya dibikin denim and jumpsuit. Tapi kalau aku pikir denimnya kayak kesannya kayak buru-buru tambang. Iya. Lu juga kok kayak pokoknya buruh itu tambang, pabrik, kerjaan yang itu deh, yang keras deh pokoknya deh. Gitu. Terus ngomongin jumpsuit, ada lagi jumpsuit di look satunya yang Harry pakai. Yes, that one. Iya. Oke. Ini dari brand Bode. Dan ini warna apa itu, Miss ya? Warna bata kali ya, enggak ya? Bata ya, terakota gitu kali ya, kayak bata, terakota, orange tua gitu, kecoklatan. Ini looknya juga kayaknya sih pay homage to workwear untuk kaum buruh gitu sih. Iya benar. Karena kan bajunya jumpsuit, terus dia pakai kutang doang gitu dalemannya, dan apalagi pakai topi gitu kayak newspaper boy atau kayak baker boy gitu topinya. Ya, dan ini tapi palingan bukan apa ya, cuman siluetnya aja sih, karena kalau aku baca ini bahannya itu silk. Iya. Yes, jadi nggak mungkin dipakai buat nambang atau nelayan sih, langsung robek kali kena ikan teri. Rama. Ya. Dan ini looknya dipakai yang pas dia bawa ikannya mendaki. Nah, untuk selanjutnya looknya Harry Styles di Adore You itu yang aku sih yang paling yang colorful ini nih.
pullover Yang- sama shorts ya. Yes. Sama Karena short yang satu kan- matching karena kan Serama tadi bilang kan awalnya pulaunya itu kayak pulau yang murung gitu kan. Terus kayak dia lahir, maksudnya beda dari penduduk di sana. Yes. Terus ya bajunya juga lebih kayak colorful gitu, jadi kayak lebih ceria dari yang lain. Makanya kayak kucing banget sih. Kayak ini kayak merepresentasikan Yes. dia sebagai the smiley boy di antara awan gelap gitu ya. Iya, iya, iya. And by the way, ini mereknya juga sama kayak jumpsuit yang terakota tadi. Ini Boat yang bikin. Dan dia itu ini Miss, apa yang nyebutnya ya? Paneling. Jadi kayak Iya. kilt. Oke. Itu kilted gitu. Jadi di pullover yang ini it's not printed, tapi itu pieces by pieces dijahit jadi satu gitu. Makanya ini ya apa bagus ya gitu. Iya, Apa iya. secara technical itu juga Iya, karena literal kalau jahit ini susah. one by one buat Iya, ya one by one. stripe buat per mereka. stripe gitu buat nyamain. Hmm. Iya, aku juga suka ini apa namanya, kayak tadi Miss bilang, ada juga looknya yang lain itu dia yang pas dia naik sepeda dia pakai trench coat kayak baju apa namanya hujan, Oke. baju anti air gitu, trench coat, dual stripe gitu kayak orange sama kuning, dan itu juga beda dari yang lain gitu. Iya, benar-benar. Pertama kalau misalnya ngereferensiin lain kan emang bajunya harus anti air atau mungkin ya karena mendung gelap mulu berarti dia trench coat gitu kan. Secara fungsional masuk akal. Secara warna trench coat yang itu sama yang ini itu aku juga suka karena how the stylist. By the way kita harus mention stylistnya Harry Styles ini namanya Harry juga Miss. Namanya Harry Lambert. Stylistnya Harry Styles kan kayak duo Harry ini kayak Tapi mas stylist pribadinya apa pas di ininya doang? I think dia ya punya project-project sendiri si Harry Lambert, tapi dia kayak apa ya? Ya udah jadi stylist langganannya gitu lah. Si Harry Styles, behind the iconic looks of Harry Styles itu si Harry Lambert ini. Aku suka cara si Mr. Lambert ya. Harry yang mana gitu. Oke. Aku suka si Mr. Lambert ini cara dia nyampein narasi ceritanya lewat pakaian. Iya benar. Jadi Gitu. kebaca ya. Kebaca karena dari outfit choicesnya si Harry aja, apalagi yang pullover sama yang trench coat itu, dari warna aja udah kelihatan dia tuh stand out gitu dari yang lain. He's more bright, he's more smiley kayak gitu ya. Jadi aku suka di situ sih. Oke, so overall menurutmu gimana music video Adore You nih? Oke sih, the way si fashionnya dia cocok dengan cerita dari lagunya dia. Gitu. Jadi all elements goes hand in hand gitu ya. Mulai dari narasi, dari background story, terus ke clothing-nya juga itu menyampaikan cerita yang pas. Music video Adore You ini. Nah, untuk lagu berikutnya judulnya Falling, dirilisnya di tanggal 7 Maret 2020, single ketiga dari album Fine Line. Single ketiga, ya. Oke, dan cuma ada satu look ya di music video ini ya. Satu look, tapi it's probably one of my favorite. It's the gaun warna lilac, bahan chiffon dari brand Gucci Spring Summer 2020. Nah, Dan kenapa Serama suka nih? pertama, karena koleksinya Gucci itu, yang Spring Summer 2020, itu apa ya, aku ngelihatnya itu tuh kayak si Alessandro itu mencoba nge-evolusiin lagi atau nge-inovasiin lagi estetika Gucci. Karena kan Gucci itu kan awal-awalnya mereka itu sangat kenceng di surface design. Desain di permukaan kayak main print, main warna, pokoknya literally semua yang dari luar gitu loh, kelihatan gitu loh elemen-elemen dari luarnya. Di koleksi yang Spring Summer 2020 ini, Alessandro itu nyoba lebih fokus dia main ke tailoring and silhouette. Gitu loh, dia mau nge-push this apa ya? Silhouette dan surface design itu lebih dikit. Dibandingin sama koleksi sebelumnya, di koleksi yang Spring Summer 2020 ini lebih dikit printing, warna yang apa ya, kayak bright. Harlem Renaissance gitu ya, 70s yang bener-bener bright gitu, itu nggak begitu banyak gitu. Makanya
Aku suka karena fresh aja yang pas Gucci ngeluarin koleksi yang Spring Summer itu. Walaupun sedikit kontroversial koleksinya itu, kalau misalnya mau tahu kalian Google aja Spring Summer 2020 Gucci kenapa kontroversial. Dress ini yang Harry pakai di runway di stylenya beda. Runway-nya itu kalau nggak salah di-tuck-in, dimasukin dalam celana gitu. Dan tadi Miss nanya kenapa aku suka. First of all, it's a dress dan yang pakai cowok. Iya, Oke. Iya benar-benar. Jadi itu udah kayak apa ya? Kalau kita ngomongin sebatas element of surprise atau apa ya, visual shockingly visual pleasing gitu, itu udah menang di situ si Harry. Kalau misalnya kita mau ngomongin lebih ke nilai apa ya, kepercayaan si Harry sendiri yang emang dia nggak suka mengkotak-kotakan baju atau gimana, itu terserah Harry gitu loh. Tapi aku suka juga karena itu it's breaking barriers gitu loh. Soalnya pas dia pakai ini kan cowok-cowok kan jarang banget pakai yang pleats gitu kan. It's a dress. Ya, Okay. dress. It's a dress gitu loh. Dress warna soft ungu yang pertama, which is not apa ya, pilihan warna pertama gitu kalau misalkan cowok. Aku pakai baju apa hari ini ya buat ke kantor? Dress warna ungu. Kan nggak ada cowok mikir kayak gitu kan. Oke. Di situ dan juga secara teknikal ini juga gimana Miss Beja? Wah, ini teknikal ini agak rempong juga. Pertama karena chiffon. Chiffon tuh kayak gimana sih Miss? Kayak apa, mirip sama tile kah atau kayak gimana sih? Nah, chiffon itu dia sifatnya tuh kan licin, nerawang, terus dia tuh jatuh dan ringan. Nah, karena dia licin, jadi kayak cara bikinnya pun juga susah. Guntingnya juga pasti mencong sana, mencong sini. Harus bener-bener ini sih tricky sih. Jadi taruhin banyak pentul juga salah karena dia delicate. Takutnya bisa merusak kainnya. Jadi kalau aku biasanya kerjain bahan chiffon itu taruh pemberat aja. Nggak usah banyak pentul. Jadi jelujur gitu gimana? Jelujur mungkin bisa, takut tapi creasing apa namanya? Takut bikin kerut gitu ya atau gimana? Jelujur kayaknya kurang nih kalau aku bilang, lebih ininya pemberat taruh aja gitu ya. Nggak usah di apa-apain. Dan ini di pleats ya? Pleats. Ya, which is juga more work berarti ya. Gitu. Kalau nge-pleats chiffon itu berarti langsung di manekinnya gitu, misal atau gimana tuh biasanya yang di? Kalau pleatsnya, iya biasanya bisa kayaknya enggak deh, jangan di manekin deh. Kayaknya kalau pleats ini langsung di pabrik ada tempat langsung yang pleats. Nge-pleatsnya pakai mesin gitu ya? Karena kalau aku lihatnya semuanya rata pleats sih, kebanyakan pleats bajunya. Jadi berarti paling repot kalau dia mau bikin pleats chiffon couture. Karena nggak boleh pakai mesin gitu ya? Jadi harus pakai by hand. Bener-bener. Oke. Iya, berarti secara teknik ini baju juga susah ya, pleats chiffon. Nah, untuk settingnya sendiri itu aku juga suka sih, karena dia yang satu tempat doang ya, enggak? Satu tempat, terus apa ya striking gitu, vokal poinnya tuh jelas di bajunya itu kan, baju dia dengan warna ungu dan pleats dan dress dengan piano, tiba-tiba dia tenggelam, gitu kan. Di music video Falling ini. Aku baca interview dia, dan si Harry itu bilang, dia ngereferensiin kalau misalkan that feeling of being kind of overwhelmed, kayak perasaan kalian tuh sumpek gitu ya. Dan rasa itu tuh kadang-kadang tuh bikin kamu ngerasa kayak tenggelam. Itu yang mau dia portray di sini, di music video ini. Si Harry ngomong kayak gitu. Terus imagery Harry ini ya, ditambah air, ditambah lighting-nya. Aku mau ngomong lightning. Kayak petir kayak Harry Potter. Di lighting-nya gitu ya, pancaran cahayanya gitu. Yang pas airnya penuh gitu ya, ekor dressnya naik gitu ya. Imagery-nya itu aku langsung kayak keinget. Apa ya, secara gambaran tuh kayak si Harry tuh kelihatannya tuh kayak, kalau Miss tahu makhluk mitologi siren, siren, yang jenis duyung-duyung gitu loh. Miss tahu mitologi siren gitu. Jadi dia basically siren itu ada makhluk mitologi yang membujuk pelaut-pelaut dengan nyanyiannya biar kapalnya tuh tabrak. Gitu. Terus nanti bakal dimakan. Tapi bukan itu yang mau aku masukin di sini gitu, enggak. Kayak lebih ke vibe-nya aja, apalagi kan sama-sama penyanyi. Di sini Siren itu kan terkenal, dia itu kan songsters. Harry penyanyi. Dan juga si Harry ini ngomong
nge-quote lagi, dia ngomong kalau misalkan fakta bahwa airnya itu keluar dari piano, jadi itu tuh kayak nulis lagu buat dia, it can help him, but also it can hurt him sometimes. Karena piano itu kan dia nulis hubungannya sama lagu, tapi airnya malah keluar dari piano. Wah, gitu loh. Berarti dalam ya artinya ya? Iya, sedalam air yang ngomongin dia. Gitu. Jadi kayak pianonya itu tuh sebagai media dia menulis lagu, itu bisa nge-heal dia, but tapi of course it can hurt you again. Iya. Karena kan pasti keinget sama trauma atau keinget sama kan dia harus really free imagine itu semua gitu kan. Kesakitan itu terus aku baca di salah satu mitologi tentang siren ini, itu ada salah satu cerita bahwa si Dewi Hera itu istrinya Zeus, itu pernah ngebujuk siren ini untuk ikutan lomba nyanyi ngelawan dewi-dewi music, poetry, lirik. Nama dewi-dewinya itu Muses. Jadi Muses versus siren. Nah, siren kalah. Oke. Karena siren kalah, hukumannya itu siren itu kalau di mitologi mereka itu manusia setengah burung. Yes. Itu hukumannya dia dicabutin bulunya sampai habis. Setengah burung. Ada tapi bukan. Beberapa referensi itu setengah ikan. Tapi paling original itu setengah burung. Oh gitu. Siren setengah burung. Dicabutin bulunya dan akhirnya mereka terjun membentuk suatu pulau. Mereka semua tuh kayak apa ya, udah hairless gitu, membentuk suatu pulau. Aku nyamainnya tuh kayak jadi pokoknya something that you're good at, talent lo itu tuh it's your benefit but also your curse. Gitu loh. Kayak si Harry yang dia nulis it can heal you, tapi sometimes kayak pianonya aja nenggelemin diri lo sendiri gitu loh. Dan sirennya yang menggunakan suaranya untuk bertahan hidup, akhirnya malah mati karena suaranya juga. Like, Harry itu siren. Dia setengah burung. Harry burung confirm. Untuk apa namanya visualnya aja, itu yang pasti Harry-nya itu pakai chiffon dress ini dan tenggelam itu ngingetin aku akan lukisannya. Aku harus baca namanya, sorry. Lukisannya Edward Poynter sama John William Waterhouse. Dua-duanya judulnya The Siren, tapi yang satu dilukis di 1864, satu lagi di 1900. Itu kalau misalnya lukisannya itu vibe-nya emang dapet ya. Sama gitu sama Harry. Oke, jadi konklusinya untuk lagu Falling ini, it's one of my favorites. Iya. Look-wise, fashion-wise, he wore dress, kita udah harus applaud untuk elemen itu ya. Sama secara imagery, it's a very beautiful painting. Iya.